Makin kemas dengan yang namanya Fadlizon ini. Di tengah-tengah upaya pemerintah untuk memerangi wabah virus corona, masih ada saja politisi yang terus mengkritik pemerintah tanpa memberi solusi. Salah satunya ia orang ini, pintar bersilat lidah dan berkungfu mulut, tapi kerjanya tak jelas. Lihat saja, para artis dan pesohor lain berlomba-lomba berbuat kebaikan dengan memberikan bantuan kepada tenaga medis berupakan makanan dan alat perlindungan diri untuk mereka. Miliarder yang menyumbangkan peralatan medis untuk pemerintahan Indonesia. Warga yang ramai-ramai menggalang donasi untuk mendukung kerja tenaga medis dan lainnya. Tapi di satu sisi miris, ada politisi dan pihak-pihak lain yang terus melontarkan ucapan kontroversial dan menggiring opini publik ke arah yang menyesatkan. Ada pula yang bermulut sangat manis melebihi gula sintetis, melontarkan kalimat yang mestinya hanya ada saat kampanye pemilu. Fadlizon ini salah satunya. Kerjanya hanya bisa menjadi kritikus politik murahan, tapi kontribusinya sendiri malah tidak terlalu jelas. Dia kelihatan berkali-kali menyorot strategi pemerintah dalam menangani wabah virus corona di tanah air. Dia menyebut pemerintah tidak memiliki grand strategy atau kebijakan dalam penanggulangan virus tersebut, sehingga kebijakan yang diambil tidak konsisten. Seolah merasa sudah benar dan paling hebat, dia berperan layaknya ahli penanganan wabah, meskipun kita tahu kemampuan sebenarnya seperti apa. Secuil. Baru-baru ini ada trio musik ecek-ecek yang menyanyikan lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Mereka adalah Fadlizon, Fachri Hamzah, dan Neno Warisman. Ketiganya menyanyikan lagu Indonesia Pusaka di tengah pandemi corona. Video penampilan mereka bertiga diupload ke akun Twitter Fadlizon dengan keterangan, dalam situasi pandemi yang terus merangsek rasa kemanusiaan kita, setiap diri membutuhkan kesadaran dan kekuatan untuk ikut menyelamatkan saudara sebangsa dan setanah air. Lagu Indonesia Pusaka. Neno Warisman sudah muncul kembali ya. Apa kabar emak-emak yang satu ini? Apakah masih sehat? Apakah sudah move atau masih galau karena tidak bisa menerima kekalahan memalukan Prabowo saat Pilpres tahun lalu? Nama satu ini terus mengingatkan kita akan pembacaan puisi di atas Munajat 212 yang menyeret Tuhan, yang dibalas dengan capres junjungannya kalah kedua kali dalam Pilpres. Katanya sih, kalau sampai kalah, takutnya nggak ada lagi yang menyembah Tuhan. Apa komentarnya sekarang? Kita jadi penasaran nih. Mengkritik pintar, nyanyi dan baca puisi lebih pintar lagi. Kalau disuruh kerja dan memberikan kontribusi, terbalik dari yang tadi. Makanya kita semua pasti kesal kenapa orang-orang ini tak tahu malu dan bermuka tembok. Kalau Fachri Hamzah masih mixed review, yang artinya kadang omongannya benar, kadang ngawur juga. Tapi kalau khusus Neno dan Fadlizon, gimana yuk jelaskannya ya? Masih mending pemerintah kerja keras menangani wabah corona, tapi Fadlizon hanya bisa nyanyi lagu dan bikin puisi. Nyanyi tidak akan bikin virus menangis, haru, dan bertepuk tangan. Baca puisi tidak peduli seheroik dan semerinding apapun, tidak akan membuat virusnya gentar dan ketakutan hingga terkencing-kencing. Mereka yang melakukan hal seperti itu jauh lebih parah dan murahan, merasa jauh lebih kredibel dan hebat, tapi kelas desa. Menggunakan cara-cara murahan untuk panjat sosial, menaikkan kelasnya dengan cara yang tak berkelas. Masyarakat sedang berjuang keras keluar dari himpitan ekonomi gara-gara wabah ini. Mereka malah cuma bisa nyanyi, yang katanya nyanyi untuk menghibur warga supaya tabah dan sabar menghadapi ujian ini. Sepertinya mereka kalau sudah pensiunan cocok sekali jadi penyanyi atau seniman. Unfaedah banget nyanyi di tengah kondisi yang sekarang. Mending mereka ikut bantu korban positif corona aja deh. Tapi kayaknya susah karena kerjanya cuma mengkritik, tak ada yang lain. Urusan politik cepat-cepat bikin manuver, urusan kemanusiaan mungkin agak lambat. Coba suruh mereka nyumbang duit buat petugas medis atau penghasilan mereka buat donasi. Kira-kira mau nggak ya? Oh, bagaimana pendapat Anda?